Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukronillah. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat subscribe dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi, tentunya masih di channel Dimas Ali Satria. Terima kasih buat yang sudah subscribe ya, like and share. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang paling terbaik lah pokoknya. Dan buat yang belum, silakan klik tombol merah subscribe-nya ya, dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman lah. Insya Allah itu satu bagikan menjadi pahala. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan sampean itu sukses lah, intinya seperti itu sahabat. Jadi saling menguntungkan, saling bekerja sama adalah kunci dari kesuksesan, seperti itu sahabat. Kali ini insya Allah saya akan memberikan sebuah tutorial atau memberikan sebuah cara tips menulis rajah atau menulis azimat ya. Jadi cara menulis azimat yang Anda lihat di buku-buku, lihat di kitab-kitab azimat itu kan banyak sekali ya. Cuma kalau kita hanya sekedar menulis saja, maka itu fungsinya nol ya, nggak ada fungsi. Itu hanya sekedar tulisan biasa ya, tulisan masih tulisan Arab, hanya tulisan kertas dari tinta ya. Tetapi jika ditulis dengan cara yang benar, dengan teknik yang baik, dengan aturan yang pas ya, sesuai dengan keilmuan, insya Allah akan berfaedah ya azimat itu atau berfungsi. Cuma catatan saya di sini, azimat ini jika ada fungsi bukan berarti kita percaya kepada azimat, bukan percaya kepada wifik ya atau haikal, itu enggak seperti itu. Hanya saja sebagai media saja ini ya, media sebagai penyambung doa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu sahabat. Sebagai kalau bahasa saya sih sebagai senjata lah, seperti itu. Jadi begitu sahabat ya. Jadi jangan ada anggapan atau ada pikiran kita percaya kepada azimatnya, tapi tetap yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang bilang bid'ah, syirik, musyrik, itu yang perbuatan musyrik, syirik itu yang jika kita menyembah langsung kepada benda atau menduakan Allah secara langsung ya. Walaupun dalam kajian syirik ini panjang, beda, banyak versi ya. Tapi di sini saya mau meluruskan bahwa selagi kita masih menyembah atau berdoa kepada Allah, insya Allah itu akan dibenarkan. Baiklah sahabat semua, bagaimana caranya untuk menulis azimat ini ya, dan apa saja bahannya ya. Pertama, sebelum Anda menulis azimat, maka sediakan dulu sebuah pulpen ya, atau spidol kecil, senoman gitu ya, yang bukan yang seperti ini ya, yang kecil kalau bisa tuh, yang kecil yang harga 1000 tuh berapa tuh ya. Nah, atau pakai pulpen yang bisa diisi ulang gitu ya, itu seperti itu. Tapi yang lebih praktis ya spidol aja yang harga 2000 tuh berapa tuh ya, kecil itu ya, snowman tuh ya. Warnanya juga hitam ya, cari warna hitam. Terus spidol itu kita buka ya. Nah, sebelum kita untuk menulis, kita buka dulu spidolnya, diambil itunya apa isinya. Nah, kita sedotin dengan minyak ya, minyak misik ya, misik atau jafaron ya, itu seperti itu. Kalau spidolnya hitam berarti misik, kalau spidolnya merah berarti jafaron, seperti itu. Terserah ya, tergantung permintaan di keterangan itu ya, di keterangan cara buat wifiknya atau simatnya.
Setelah selesai Anda kasih minyak, maka masukkan lagi, terus tutup lagi. Biarkan dulu mengalir ke mata pennya ya, mata spidolnya. Nah, setelah itu silakan Anda cari azimat ya, azimat. Nah, setelah ketemu, saya mau bikin wifik buat pagar rumah, nah, silakan lihat wifiknya ya, bukan difotokopi ya, awas jangan difotokopi terus kita lipat terus taruh di untuk media, bukan. Kalau cara yang baik itu harus kita tulis ulang ya. Maka dengan ini insya Allah cara ini akan lebih magic ya, maksudnya energinya lebih dahsyat seperti itu. Nah, sebelum Anda menulis, maka sholat hajat dulu 2 rakaat ya, sholat hajat 2 rakaat ya, terus minta kepada Allah, saya minta melalui perantara azimat atau wifik yang akan saya tulis ini, mudah-mudahan dikabulkan apa yang saya inginkan atau tujuan kita, seperti itu ya. Nah, setelah itu saat Anda menulis ya, tarik napas dan tahan ya, tarik napas dan tahan, jangan sampai ada napas sekecil pun yang bocor saat Anda menulis. Jika tidak kuat nulisnya, berhenti dulu ya, tarik napas, tulis, nggak kuat, lepas dulu, tulisnya diam dulu ya. Itu kalau mau lanjut, tarik napas dulu lagi, tahan, lanjutkan nulisnya. Nah, terus sampai selesai seperti itu. Dan saat menulis juga ingat, lidah ditempelkan ke langit-langit mulut ya, ditekuk, nempel ke langit mulut di atas situ, tempelkan ya. Jadi begitu kayak orang lagi sakit sariawan ya, tempelkan lidahnya, tempelkan ke langit-langit mulut atas ya, tuh ditempelkan terus itu selama Anda menulis azimat tersebut ya. Terus sampai selesai baru Anda bisa lepas napas, bisa lepas lidahnya dari yang tadi suruh tempelkan itu ya, seperti itu sahabat. Dan lakukan itu, menulis azimat itu dalam keadaan suci, tetap setelah habis sholat itu tetap masih suci ya, dan menghadap kiblat ya, menghadapnya ke arah kiblat itu sahabat. Insya Allah dengan cara itu azimat kita akan akan lebih dahsyat khasiatnya ya. Bagi Anda yang pengen tahu lengkap cara pembuatan azimat, dari sebelum membuatnya, terus sampai diolesi dengan minyaknya, sampai dibuatkan kapsul, sampai dibuat untuk media, itu ada semua di kitab, namanya kitab Keramat Kasepuhan ya. Di saya itu ada satu kitab, itu komplit semua masalah macam-macam, keilmuan macam-macam, termasuk membuat azimat dan lain-lain. Itu bisa menghubungi saya kalau Anda memang menginginkan atau butuh, silahkan hubungi saya ya. Dan ingat, belajar ini sistemnya adalah sistem cepat, jadi tidak mondok di rumah saya atau di lokasi saya, tidak, tapi setelah ijazah selesai silakan Anda amalkan di rumah masing-masing. Karena kalau kita belajar mondok itu beda lagi ya, biaya besar, ongkos besar, dan macam-macam lah. Maka waktu bermukim itu di Padepokan itu ya lumayan banyak yang harus dikeluarkan, karena untuk mendaftar juga, kalau jadi santri itu baru mendaftar untuk sodako untuk pembangunan itu 1 juta dulu tuh ya, untuk makan sendiri gitu kan, belum lagi ngambil program ilmunya, itu banyak biaya sekali kalau kita mondok. Maka kalau di sistem saya langsung datang, dijazakan, selesai sesuai mahar sesuai dengan keilmuannya yang ditempuh,
Setelah di pengisian selesai sudah pulang, seperti itu sahabat ya. Jadi nggak lama lah ya untuk pengisian, hanya beberapa menit, tinggal kita penjelasan. Adapun kurang jelasnya nanti bisa dari WhatsApp ya, bisa dari WA atau telepon, seperti itu sahabat ya. Ada juga yang sistem belajar di perguruan lain itu yang jarak jauh gitu ya, itu lumayan panjang sampai 3 tahun, terus tiap bulan ada iurannya sama. Jadi nggak ada yang namanya sistem belajar ke guru itu langsung ke guru itu gratis, tuh nggak ada ya. Jadi tetap yang mau gratis ada gratis tetap, tapi kita menjadi disitunya bahasanya menghamba, atau kalau bahasa dulu itu apa sih namanya, ngaula ya, ngaula ya, ngaula. Situ gratis ya, tapi tetap makan itu makan sendiri, tapi ijazah semua gratis, nginep apa semua gratis, tapi makan sendiri. Tapi juga tetap kita harus ikut bantu di rumah guru tersebut, nggak bisa secara gratis ya, total gratis juga ada ya. Kenapa ya, nanti nggak ada perjuangan kalau secara gratis total, kitanya males, nanti pokoknya males, nggak akan jadi. Itu demikian sahabat. Jadi segala sesuatu ada perjuangan, kesuksesan, keberhasilan semua ada perjuangan. Seperti kita ini membuat apapun, membuat konten apa semua butuh kesabaran dan keyakinan. Kalau kita nggak punya kesabaran, keyakinan, maka kita akan pesimis dan apa ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa jadi, udahlah selesai, diem kan, seperti itu. Maka ingat sahabat, hasil yang besar itu harus dituntut atau ditebus dengan sesuatu yang besar ya. Barang yang mahal itu berarti memiliki nilai histori yang luar biasa, seperti itu sahabat. Nilai pembuatannya juga besar ya, seperti itu sahabat ya. Jadi silakan Anda matangkan dulu segala sesuatunya jika ingin terjun ke dunia spiritual ya. Demikian masalah keilmu pembuatan azimat ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua sahabat yang sudah subscribe ya. Saya pamit dan undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.